Ya dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel nggih ngrungokno mawon niku lho sing. Dikuraskan mukadimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah ini? Mergi ini pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukan sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu saya terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenang ya. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Said Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Said Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Said Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Said Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Said Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustafa, paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal, yaitu di Muawiyah, karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah ya tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampai ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih gaya apa milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih amul istimewa? Nanti mungkin kalau terangkan sing jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan gua nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini ma kanatil hayat khairan li wa tawafani ma kanatil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya, dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiar dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip bukan. Jadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya, dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Iya, kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik, kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih baik. Makanya sebagian donga luwe diplomatis, luwe nopo. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Ini pun Nabi nanti mari itu memalih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan. Mulane beberapa kali matur
Nak ono mayat dilepas mesti apik. Mbok bajingan ono penjahat mesti apik. Kau penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syahri. Jadi itu terakhir kejahatan. Nanti kalau tak protes, sauri gue zino maling kok saiki dilem apik, tetap apik mati nih, menang bar kejahatan. Paham? Ibu Nabi bisa ngajarkan memang gitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikul khairin apa apik, mati dianggap rohatan mingkuli syahri. Akhir dari segala kejahatan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah kok senudon tok. Jadi kok Mustafa paling urip ya. Gusti kula ijek urip berarti iso ngamal apik. Engko nek ape mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Jadi ora usah ngeluh, nek ape mati ora usah napa? Kan ya nek ape mati ya Allah kula urip kangge saya sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak, nak urip sukses rumah tangga. Lah nak mati nak nol apik kanggo anak. Itu udah kurang. Mengenai itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Ya Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini ingin mengkira waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kira waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi memutuskan melawan sinten? Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin kira waca teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi ngudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah, nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini Said Hasan milih kompromi. Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kenapa milih kompromi ini, monggo. Ya lanjutkan berarti Pak. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan dengar Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Buat ya menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu sing mimpin Abu Bakar, mimpin Mu'tadillah ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya Saudi Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa, tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinan Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan, karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah, nantang perang, yuk pepen, tahu pepen. Cara Gustur orang jadi presiden rapaten, sementing orang pasukan berani mati, berani hidup, itu sementing orang hidup, bang. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid itu anak sinten Muawiyah, Husain melawan, sinten apa Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula maca ini pidato ini Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairan mustakhillan li haramillah nakisan li ahdillah
mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil ikhlas falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Mante sabane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustakhilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora haram. Nakitan tertentang di ahdillah maring perjanjiannya Allah. Mestinya segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan di ibadillah bil ismi lan dosa wa tudwan lan ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugih-sugih. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir ra bener. Ora wong ayu syahwat itu dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Ora bupati wedi krana sugih, ya yo beli wong kok wedi bupati yo. Ora wong larat, tukang sampah ngenyek. Wong kok dadi dadi tukang sampah. Itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sopan sing ngene iku jenenge keliru terus. Ora wong elek ngenyek, ora wong sugih wedi itu keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah ism utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulen lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu masqalahu mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus melawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engkok senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang lakoni perubahan, sampeyan mesti mlebu neraka. Nah. Jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Ini man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu napa? Biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat kaulu, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat kaulu. Minimal lewat apa? Lewat kaulu itu penting. Senajan to kowe ora usah revolusi lewat fi'lu, lewat perilaku akhwat. Misalnya kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu. Tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu kafah, Islam itu sempurna, komplit, ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukumnya wong wedok kota-kota, katokan cekak, nggawa rukah moro masjid. Mbok hukumnya wong fasik ngapain moro masjid jamaah. Mbok hukumnya wong soleh, wong oleh masak belum. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya, pentingnya Islam sempurna yaiku, pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Dia dene melanggar apa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu yo ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begini. Oh, malaikat zaman akhir mau manusia bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi, baru kayak nari pornografi duwe ada kelar umroh. Lah buktinya apa? Hadroh atau samroh kiai itu orang kelar umroh. Mereka pas nari nganggo bacaan Islam paling banter pemangan.
Sing blontor betul duit seperti tahu. Paham? Ana grup samro itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana apa porno. Sing pornografi cepet duwe akeh cepet. Lah misale malaikat kon nulis, mau malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Dadi umroh barokah pornografi. Untung malaikat ra malah mikir. Nah, akhirnya ditulis sama Amal Dolar Karatin khairai. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek semarat kepen umroh yo goblok-gobloke wong Islam. Wis semarat kepen haji yo goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditetir iso haji iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ora usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik paringi umroh, aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lopo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham? Dengan status duit yang kotak mau 5.000 berat setengah kilo itu ora tau wajib orang perlu kepengen paham no? Ibadah ini cukup sabar sampai nutupi aurat itu terus no? Orang malah kepengen nutupi aurat akhirnya saya aksi porno akhirnya sangka jenenge Islam jadi jeneng ra Islam kata artis-artis itu jeneng aslinya Islam kafir paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam rasuga juga terus akhirnya jenengnya jelas tapi lakunya apa? Jelas dan tetap ketok Islam kadang umroh ya, gue rasa mikir, itu hukumnya piye aku orang pangeran ada mikir hukumnya dan pangeran tau saya ngukumi kira sama melok konco kula nak cerita, konco kula kan kata kerja teng Mekah artis-artis ke nak umroh jenuh itu oke orang mari dulu pulang tapi dibayar biro. Wah itu, nak nangisnya suwi bayar itu tambah. Cangkemmu. Jadi ini tukang madu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Kita omongi kan jagulan. Iku kurang ajar teman-teman. Lalu kaya mau wani marai dongo carane tawafu piye saiki ngono ya. Kowe wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marwa amin kemungkaran apa? Cara aku kiai ini tak omongi ora usah dongo tawafu ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngantuk aku iru ora apa-apa aku. Paham? Ya tapi ya terapa ayu, Pak. Nah keyakinan Syekh Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah tahu, mesti mlebu. Itu keyakinan Syekh Husain. Hingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir ini ngaji tentang Said sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sama tak ceritanya. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa nak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani nopo jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum itu berubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Tak jadi kan kudu jelas. Nah kamu flase ada kekayaan apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Ya coba hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara nyatanya Pak Yai itu ya kersa aku.
Lagi ini rara uti yang diundang. Bagian mau itu kata lah, cara suruhnya samproh juga. Meriang dia ini. Dia ini tentang orang bisa ngoni, orang tentang dia keyakinannya tetap ada. Akhirnya dia ini meriang tak jelas, positif tak jelas. Itu cara kayak tusen jenis kiai ini penggolang tenan, cara macam itu jenis. Ini kita partai tusen maksudnya. Engkau sekatan bisa menang. Nah, rai-rai Indonesia milih sekatan, itu aman. Rai-rai Indonesia milih macam itu sehat. Tapi sampai lewat kaji ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu kalau nunggu tentang pengiran, muka udah dikira mulia teman. Artinya yo muka, ya mulia sama tadi mau keluar ya. Kalau nunggu bayang udah dikira itu alim tahqiq tapi mulianya sedengan. Yo, ono sing seneng, ono sing ora, terus pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng kok. Ben kaya umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang kita seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji ngeten iki mau. Ditamoni tiyang mboten asik, kula biasa saja. Ane kata sing salah paham deh, Gus anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to ya. Piro-piro tak petuk ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idza itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu resiko berjuang. Pada apa jamaah ada tamu, sampai perang ada tamu, jadi tamu khusus Nabi walakin idza du'itum ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil man ra'a palyukrim doi. Nah ana tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab setiha. Wong sing di omah ana tamu mulyakno, tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko berkumpul di wiridan, wae duka di wiridan, wae kopla guru bisamti gue. Dan ono tamu ganggu, jatah lakola ping 1000, akhirnya jadi jatah gedebus kan. Wong jagongan tetap akhirnya bakatane sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ono tamu. Budi, gue bisnis ngeten terus budi waduh lari lagi. Padahal yang ngasih satu motor kulhu pengsewu, gara-gara tamu bakatannya ternak sapi, melencengnya kadoan. Kulhu dari ternak apa? Jadi tahu kok tamu gak kriminal? Melencengnya kakek. Mana mau ngalih ke top gue baju nyati baju gelong, semua mau tenang deh tamu. Gelem yang mana ya, gelem ya wes. Gue ketemu tamu beda beja masker. Nah, kalau rasa ekstrim itu tapi separuh, tak latih separuhnya. Jengben tapi tak full no, tapi nanti tertiru untuk tua tak full no, tapi tak latih separuhnya. Paling gak umat itu tahu. Jamaah pulau mulai Bojonegoro yuk sering aja. Gus pulau kapan sowan jenengan? Sowan dapat ngaji titik kan? Sowan dapat ngaji titik kan? Karena itu bahaya sekali. Kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Misalnya sing diwiridan gara-gara mau coba itu pengsewu gara-gara no tamu bakatane ternak nopo. Kasus kula sebagai ahli Quran, ape neliti Quran, ape gawe format sing luwih apik gara-gara no tamu. Basa-basi. Anak pinten Gus? Loro, anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo, semua akhirnya ape bakat Quran dibakat anak, mesine yo kakean. Kula lho sampean ora tanda. Sampeyan kan ada tamu rasa nolak apa aja lho. Gak Mustafa wis dari kela ra ora tamu. Sampeyan ora usah nolak ora duwe napa? Jadi ora usah napa? Santai mah. Memang ada enak. Buatin kula cerita niki pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hanbal ini. Ahmad bin Hanbal termasuk wali top yang termasuk mazhabul arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi
hatta la yuqala lil zalim anta zalim. Jadi dunia ini rusak, nak wong zalim diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim anta. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte itu hak tobat, paham ya? Maling itu hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah, bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor, tapi enggak gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai dibangun masjid Mekah untuk 1,5 miliar, ngamal 1,5 miliar ke duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid, statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Itu bahaya, agama begini nopo. Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bendera mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong soleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Syekh Husain itu begitu ekstrim. Niki sing Syekh Husain lagi. Mangke kula wacakan sing mazhab Syekh sinten hak. Jadi keyakinan Syekh Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulai ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Wah, hukum harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulai kula nak pas ngaji ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa ngakoni kok ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falidhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngerti orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kalau biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ra sopan Pak. Jika ilmu jadi tetap ngaku bodoh. Itu tuh kali dikai mangan marek aku lesu. Iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku ngalim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikai dhuwit pengiran, dikai warak yo ngaku warak, kok ngaku nopo? Paham? Nek dikai ngalim yo ngaku nopo? Lho kalau wingi lebih malam setu debat besok orang kiai gara-gara Kulon itu akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya Kulon, kiai alim sini kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam Mopo, Mujara Romanto Aliyah Mopo, pokoknya yayasan Mopo. Setelah saya jadi direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau pacaran. Wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama Samin nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodeh, di sana pedalaman Sulawesi ada Alaran Masjid, nggak sing ramat-ramat di ono si A. Wahabi, iki piye mestine. Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue ngerasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kodok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok. Di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Jadi kalau ngomong be direktur Aliyah, ya tak ngomong yang kita ngaji dengan kepuru jadi direktur harus sulit. Pertama pada nawani kulo, dia ada muncul kus, pulang opo, dia pulang tengah Aliyah.
Ya nak mulang gelem, mergo piye aja begane mulang. Saya nak menjadi anggota mau sebenarnya jelas. Ulama sih, Bu. Enggak terus aku laporan kowe, engko nak kurang hadir buat tegur kiai buat tegur. Kurang hadir buat enggak seragam baju gak masuk buat tegur kiai buat tegur urusan keliru carane nganggo sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam kan ada aturan-aturan kalau bukan di Islam mau ngalih mau ditegur perkara raga dan perkara baju gak masuk. Ya udah jelas, loh. Lo lagi ini rapati kagum kayak roket rapopo. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue syarat saya tadi butuh jalan lagi. Aku tahu ya itu. Gue kurang ajar tenang aja, Bu. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga nopo Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam, karena orientasinya dia itu hanya dia. Lu tidak apa-apa, bukan berarti saya ketinggalan sendiri. Kalau terjebak, saya bilang lagi harus. Mulai gua seneng ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal, karena ini lebih umum, lebih kafah. Kasus kalau nanti saya akan mengucapkan mereka yang Medion, tentang Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu dong, misalnya ulama kok mikir, piye kok udah bayar uang gedung, akhir bangunan ada. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lah saiki malah kuali. Kiai sing non formal bletek putih. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Lah kula malah bangga, no. Gak tau tertarik tuh. Kula lu mau lawale zaman. Ditawani duwe gelar kula. Nah, mbok kei langsung mbok tawano iku gelem nek kon repot-repot mau mari repot temane napa? Nah ini mazhabnya Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui juga respect. Kalau hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kalau hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ, sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celonong. Resah kiai mungkin ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah, takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kalau modern, saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga yang tapi sekali ngikat milih metua. Mau sekali ngikat milih apa? Mau sepede berpengiran. Orang arah ulama ramangan, orang potongan. Ben malaikat salah pengiran tapi ora ulama emangan boten sing ulama gak nopo gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Nggih, mazhabnya apa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badin Yasin. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersowan nabi. Wong nabi ne to. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluarga. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni dipanggil. Itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisin alil hadis. Udah langsung bubar. Kau oleh sampai Nabi tidak jagongan. Istilah itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi bocah jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi ulama tersiksa kemudian nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi. Kok Nabi wong akhirat jagongan suwe-suwe tersiksa. Sudahlah, sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengin takbir disiapno kepen maca kul kuping saya ana tamu. Mbah, mergawe wangil ta. Mungkin jajal ternak sapi lho.
berkudu medun dadi napa? Dia atas nama Falikin Dewa itu juga dapat. Iya ngoten nggih sae. Seperti pacarane. Ujug-ujug wis urip padha bar wiridan. Iku tersiksa pasti tersiksa. Padahal mau sekedar bayangkan kayak Nabi. Lho maksudnya ilmu ini udah diulang, cuma value krim dari Pak Udo, ngoten to. Nah sampean tetap value krim itu orang pengaruh ya, sampai artinya mau orang tamulah ora wiridan lho. Rai Pak sampean orang tamulah kan ora wiridan. Misalnya Rukin orang tamu paling tukar ukur sangat jelas. Padha ae. Paham ya? Aduh nek padha mlebu metu omahe ra jelas. Malah dol anak SMP. Nah itu rapopo di tamu itu radio tamu lah ya ora wiri. Tapi sampean bareng kan ngomong soleh kayak Ki Arwani, Mbak Hamid Pasuruan, soleh-soleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Nuwun bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan. Ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai rohmani sedonya itu kuat kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mau yang gerono sing pertama kula tak kandhani ben sowan pas ngaji kita. Jadi konsultasi ya urusan dunia urusan duit kiai rapati iso. Aku juga kowe. Urusan akhirat yo pas ngaji iku mesti akhirat urusane om. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilaporo, urusan geger be bojo kiai biasa geger be bojo ning kula biasa. Urusan ade duit kiai juara masalah lagi. Wah, semalah wis kebal napa? Mana kalau tak kenal cerita Sayyidina Umar, orang wong itu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijuwedek bojone. Sayyidina Umar ya tetep manggano tamu. Ana apa jeng? Sampun Sayyidina Umar. Lho urung matur kok sampun, nggih sampun. Lah yo kowe rene mabe opo? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhirnya matur, rumah kula sing disiyo-siyo bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Ora di duwe tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan jawane urip kau tak mbok konsultasekno bola. Iku anggere wong yo ngalami, nek ora ngalami yo ora wong. Ono kok laporno. Mbok pengeta banget. Tak kula nak ujubillah. Tapi guru kula dhewe sugeng mboten ate kula lapor. Kula sering ada dipancing. Piye ekonomi kula wis sesuai jatah saya. Cara tak pakai nanti pembiaya itu sesuai garis deh korek. Uwe buat gere goblok. Lagi agak mau menang. Dari kon iman be kodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa mau ngalim usia bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina lha piye karepin. Masa mesti lancar sekok. Kene deh. Kula niku sekali bernyali, urusan urip bernyali. Wong kula niku mau ben dadi wong biasa ya ora mulya ora malah gagak, malah apa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki cara wong akeh ra kiai biasa kula nganti sakniki lunga teng pasar be anak kroto ya numpak mriko tosa dijambal angkot Pak tosa iki biasa kadang wonten mobil leren Gus moga bareng kula cangkem mungkin iki kepen ubah malah mbok tawani mobil dhewe omah mboten kesadinan ora pantes umbah kowe ra mantesno ora pantes wong kiai kok kaya aturan kowe ge aturan ngono iku ora pantes kiai jebuk kandhani karepe dene kiai dari ra pantes umbal kowe pelaturan ngono iku ora pantes ngerti kiai kok kaya apa seneng mikir wong liya ora pantes kowe dhewe nek pelaturan aku luwih ra pantes wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai ya ayo kowe nek hukumi kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam kiai ra pantes marung ra pantes ning pasar ora pantes ning dalan-dalan lho sing kiai kowe tak aku paham kula niki ulama semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat lho kula biasa pas ning pasar ning angkot mungkin wis badhe panjenengan beneran badhe takok hukum amang wis takon ning kene gak sopan ya ora sopan lah pokoke ning kene nah tuan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ora ganggu pas ketemu kira tuan barang malah ganggu akhirnya takok niku wis wonten hukum encar dinas ngene hukum bar wingi badhe musim haji niku lho anggere blojo nang toko-toko mbek anak kula mesti sing Gus kula badhe sowan Gus badhe haji lha napa badhe tanglet wis ana tawaf anak wedok mesti kumul kula kan badhe sapi ispundi
Saya tak suan mau Gus buatan temen. Wah, ane kene suan malah ganggu. Sudah saya omong kok saiki. Akhirnya tak. Serapopo, pokoknya yang kono itu gak madzhab lah. Kowe golek gon wudu malah kelangan gon kawah malah ra karo-karo. Niku tesih sapi iku dijek. Ora berkaji ya. Apa meneh. Ternyata satu minggu sebelum haji ketemu kula malih, perkara blojo ora malah sowan tak pisoi tenan deh, tak omong gitu. Aja sowan ganggu. Nggih, alhamdulillah kula baca maca panduan haji sing ditulis Quraisy siap dijawabane kok jenengan. Lha kok wis ron aku ngalih bujuk mamat. Lah kurang ajar ya. Lah kurang ajar ya, mbok entek-entekno aku. Enggak, artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, enggak ada apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muruah, aku dulu numpak mobil, sopan, ya monggo terus, no. Tapi ra usah ganggu wong liya sing jenis ngono, jenisnya betul-betul. Saya ada masalah, kalau nggih hormat sama kiai sing jaga muruah nggih hormat. Tapi tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Dan anu nuruti umat ngoten. Sak jenengan Gus pantes mboten ngeten mboten. Sing kiai aku tak kowe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiang melarat. Sowan tak kok Gus kula ben anak kula mondok tak ditimno jenengan yo. Sowane kapan? Ya kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturan. Barang apik ora tak aturan. Barang apik mesti bener ora tak aturan. Nah barang apik iki aturan malah keliru wae. Nah kula rasa nderek gak ora apa-apa. Barang apik ya ana aturan. Ora ono ning Quran barang apik nganggo napa? Aturan. Sesuai nak habis sholat jamaah Jumat, tapi makmum matur dhewe kiai ini, asal betul jadi makmum. Orang apa ora aturan, paham? Barang apa di Jepang itu? Sesuai nak makmum mau matur deh, asal betul belum jadi nopo. Waktu kali model kiai kuno, apa makmum menjeblak imame. Yo pakai kuno ora ono. Nah ana salat pun patis. Makmum kepen makmum cara kuno jamin gitu. Nah, iku pakai kuno. Ya imam. Iku pakai kuno. Ora ono kitab, ono ora kitab. Ora ono. Dari alasannya penting imam siap niat jadi nopo imam. Tapi kati kejawe itu kopok tapi yang karwan orang mau waper nih. Gue tadi kalau cerita, jadi ini baru guys 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Menurut dari Said Hasan pertama. Sesuai yang diikuti di Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten Hasan, ya, lewat sinten. Memang jarang habaib yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Syekh Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan, itu termasuk Al-Hasan. Syekh Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran, itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu, karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non-politik. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba misul Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakiri wa iri wali. Jadi pada Sayyid pada kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, Ali Al-Quraidi dari Muhammad Lawo terus sampai sekarang. Kalau sampai itu kata Singapura. Di Quran ini komunitas kabar, para hafid alim sing riyen ngaji kula. Misalnya teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandu beberapa habaib. Sahabat itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua, Quran dan keluarga. Bagian dua Al-Quran wa Itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor, yaitu Habib Zain bin Semit. Itu Habib Zain bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran. Jadi beliau itu merumat santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba. Jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Putih Kuba. Dia kelahiran Bogor. Terus urip ke Mekah sama Habib Zain bin Semit.
Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural itu kita masih punya sanad-sanad karena semi berdarah Indonesia. Mesti wonten ibu yang ngikuti. Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang ini jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib setengah ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika Yaman, di surat-suratan kalian pulau termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Di sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau sanad ini ada sanad mutlak saking Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim betul, jadi gampang ini antar orang alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Ya boleh. Di sama itu macamnya Sayyid Husaini. Sekarang kalau bocor tentang macam Sayyid Hasan. Sing halaman berapa? Buat 24 apa? Mau sekolah wadah itu makola amma badun 249. Ketemu 249. Fa inna abyadal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyadal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong goblok-gobloke wong al-fujuri wong sesat. Wa inna hadal amrolan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amr ikhtilaf tukang sulaya ingsun ing dalam amr. Ana ya ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes tak kena Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahakni dimaihim lan jogo bertumpahe darah umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa bupati rapati sholat mengdolim sajane cara kaidah Islam sing jadi bupati sing paling sholat. Tapi hakikatnya kan gak mungkin. Kongkol larang-larang di duit. Terus di duit kadang orang dijatah barang. Paham ya? Orang arah jadi bupati. Nah tapi misalnya wong soleh memaksakan jadi bupati, itu mesti orang pertumpahan. Ya. Mereka muridnya wong soleh wani mati. Jalan aku gawe gerakan wong Pak Mustafa wani mati lah demi gurune. Wong potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoke nek mau mati wani demi gurune. Lah kok wong nakal ya wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Ira data sholati hadil umat wa habni dima ini hebatnya Sayyid Hasan. Mulanya ketika era Sayyid Hasan diarani Amul Istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung buat pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung engko kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula ora termasuk canom, mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung itu yang takut itu Agus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia itu arah NU ya nama Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah, secara mainstream kan NU dengan apa? Muhammadiyah. Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot.
Misalnya ulama kok krungu Nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama semiran, ayo bingung umat. Wis kok semiran cah gaul. Meskipun ya ono hadis semiran ya ono apa? Hadis. Misalnya Nabi nganggo jubah. Tapi masalahnya kok nganyep bening di situ enggak nganggo jubah ora darani sunah Rasul, jangan apa kenapa? Kanyep bener ora loro. Lho nek tepan wong ganteng wong ikhlas. Jadi Indonesia lucu wong kiai saling ganteng, kados guru kula Mbah Mun Mbak Dimyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan, wah koyo opo. Jadi wong Indonesia yo nakalan jubah sunat tak delok sing nganggo. Kale berita ndak pesek jubahan. Wong ora ngarah darani atau sunah Nabi. Kape piye? Dia kan malah resiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Gak model ngono cara Said Husain atau ditinggal. Pokoknya barang-barang yang jadi polemik ning umat itu harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Kano Muawiyah. Iradata sholahi hadil ummah wa hakni napa jima. Aw yakuna haqqan kana lirin ahaqqa bihi minni. Fa'al tu dzalik wa in adilla lahu fitnatul lakum wa mata'an ila. Jadi walhasil niki pencaman ngerti ya. Sebab nunggu Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki jadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan jadi dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Longge to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo wong-wong zuhud niki mumpung tahun Muharram nggih. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe songo bisa. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusno bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti tidak Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pasti Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mau Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif atau melanggar undang karena negara lah yang berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya saya ingin Jawa Wali Songo mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah Wali Songo mati terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai diringkut jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lala kesannya Allah menang, Majapahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penantang, ada temangtang, Islam yuk coba barang itu, baru kain musuh Arya apa? Penantang betul bagi pelayaran bagi buah kono. Nah ini pulau ini makili kiai Pantura, teman makili kiai itu musuh apa? Arya apa? Cara sejarah. Tapi kan barokah. Barokah apa artinya? Saiki ono kesultanan, jadi mau kesultanan Islam, jadi gua kesultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mereka anti negara teman-teman ya keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam di parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi ini Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood, Batam dikayakan Hongkong itu kaya raya. Soalnya adol sempak kondom, pornografi didol di kafe tetap suka. Lalu ngasih tasbih atur pornografi laris dia. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah Bali dikayakan Hongkong, Batam dikayakan Hollywood.
Amerika ra sugih piye? Madonna udah didol, CD fotografi napa didol, majalah Playboy resmi legal. Indonesia ora, bisa ilegal. Nah contoh di dua akeh terus ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal tetap lumayan. Nah contoh prakteknya di dua pirang. Iku baru kayak wong Islam sing gede. Lagi hormat temen yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsi ini, tapi ora hormati biasa wae. Monggo dihormati nganggo gaji, hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan. Jadi mungkin mau coba nih pengen nopo itu mau ini kalau angsal hadis sambil maksud dari sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai 10. Ya kalau kalian ini bulan suci itu kan 4 Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 Muharram. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 Muharram. Semoga alamat nomor di pemberitaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau maknanya sekitar ini sampai ngerti maknanya. Ini wiridan saking Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Lan suci Allah mil al-mizan kang jadi kebake jadi kebake timbangan wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman pikir Pak Hadir. Dan ini seperti diketahui nak ulama nak wong waras ini gitu. Nanti nak maca subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duwe uripe makan mboten. Jadi sampai nak maca subhanallah kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duwe puncak ilmu nak jadi dokter, profesor utawa di duwe aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lam dadi katoke ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsilan dadi pepaece aras. Walhamdulillah mil al mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake ridho niku kan wau. Ya tenan buat wau niku kok ana tenan. Buat tuan betul. Iya harus itu. Harus dibuat dong. Iya, gue wong alim gak mondok sih. Salahnya dibuat. Orang bodoh ngalim itu. Nasibnya nih besok. Wajib. Kita gak sebetan. Aku jadi wong alim nasibku gagah. Iya gagah. Wajib natal arsilan jadi pepaece aras. Wallahu akbar utai Allah zat sing agung mil al mizan kang ngebaki mizan wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampe no ridho wa zinatal arsilan dadi pepaece aras. Jadi sampean nak wiridan masih ora akeh lah pokoke kudu ainul yakin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu tertinggi. Nah, pulau sakit ngotot dan semua ulama harus bisa begitu dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya pulau kok ditegur kenal presiden, kenal menteri, ya bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti, aku lahir cilik, dia ini ora kenal dia iso urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino, saya urip wis 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, lah aku kok seneng teman-teman lah, aku bisa raman sate ya begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Ya, kadang kita ini enggak sering kena hijab. Urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti saniki lho, kulo nak wis kiai wis ulama, sering film nang ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Sudah suwana aku lagi gitu, jiran ora film politik piye. Wis saniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati.
Kowe nak ra tobat tak usah. Kowe nak ra tobat tak usah. Sarahku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik ku piye? Langsung biru, ulama yang ngomong tetap iba, Pak. Ya buatan saya kan zaman modern, zaman kuno tetap sing paling lakoni tetap pangeran. Ya modern sing kuno tetap sing dadi lakon sinten? Pangeran. Aku coba warai fase. Fase kem dhewe apik meneng ngajak-ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, misalnya kalau butuh bupati, butuh fuad, butuh rohid. Allah sing ngutus kita kudu di hablin minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara. Ya kita butuh atas nama hukum negara. Tapi lu butuh pengeran. Setiap data aku butuh oksigen. Orang di oksigen memang setek mati, sehingga oksigen pengeran, ra bupati, ra presiden. Enggak aku marah bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati to fase, muji pangeran kok ora fase. Tobat. Gus matur nuwun jare matur nuwun buang tobat tenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau ulama dulu ya kayak ini, Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini lewat bulan Muharram. Paham tuh ya muntahal? Oh gak keris tuh ya muntahal itu gak keris. Nah, gue ora ya. Saya goblok tuh. Lan dadi pepese Arab. Oh, ora tuh bujon. Gue ya niku kowe ilmu ku tenang. Oh, ono takdir dan ilmi. Muntahal. Lah manjing. Lamal orang orang gon minggir mujud walaman jalan orang orang selamat iku mujud minawa sange Allah ila ilahi kecuali menuju apa. Iku akeh pangeran ngoten. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, atuk moro malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan kuwi seneng wong sing moro. Mulane pangeran bae dilawan lah dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku, napa? Balio ning aku sini lamal jawalaman jaminallah illa illah. Nek mlayu malah kecekel lho kan. Oh guyu Subhanallah adada sakti wal watar. Mau suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamahlan wilangane kalimate Allah sing tamah kuliah. Walhamdulillah adada sakti wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliah. Wallahu akbar adada sakti wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliah. As'aluka nyuwun ingsun kae menjenan assalamata bi rahmatika ing selamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.